Kata itu membuat hati Wilbertie menjadi getir. Melihat ke atas, tidak ada yang abnormal di magma di depan ribuan mil. Semuanya sangat tenang, bahkan keheningan yang mematikan, membuat orang merasa kedinginan. Ada fluktuasi di depan, jika lewat harus berhati-hati. Sejak naga penelan iblis tiba di sini, perkataannya tidak lagi sombong seperti sebelumnya, bahkan menjadi sangat berhati-hati. Wilbertie juga orang yang berpengetahuan luas, dan sangat akrab dengan fluktuasi. Dia mengambil beberapa langkah, mengangkat tangannya, dan menyentuh lapisan yang sangat lembut. Di antara pasang surut, lingkaran kekuatan spiritual melayang, menyelimuti Wilbertie. Tiba-tiba ada raungan keras di depannya, seketika dia kaget dan pusing. Sesuatu yang kuat menghantam wajahnya, dan pupil mata Wilbertie memantulkan nyala cahaya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membuat segel dengan tangannya seperti kilat. Sebuah kekuatan spiritual tersebar di depannya. Bang! Kecepatan api yang begitu cepat hingga dengan mata telanjang saja tidak bisa membedakannya. Kekuatannya bahkan lebih mendominasi, dan segel yang dibentuk oleh Wilbertie dengan seluruh kekuatannya hancur dalam satu tarikan napas. Bubar! Cahaya ungu tiba-tiba keluar dari seruling batu giok putih, dan bertabrakan dengan cahaya yang menyala. Mereka hanya mendengar ledakan. Sungguh hal yang mengerikan. Wilbertie melihat dengan seksama, di depannya ada binatang roh seperti unicorn yang terbakar api, menatapnya. Namun, jika melihat lebih dekat, itu bukan unicorn asli, karena di punggungnya, ada dua sayap berdaging yang tumbuh. Dilihat dari tanda ini, seharusnya itu adalah binatang gaib. Jangan bergerak. Naga penelan iblis juga sedang bersiaga. Langkah yang akan diambil Wilbertie terhenti, kemudian dengan cepat mundur. Ini adalah naga terbang ajaib. Naga penelan iblis dengan hati-hati berkata, naga terbang ajaib adalah binatang penjaga di magma ini, dan kekuatannya sangat kuat. Kamu bukan lawannya, keluar sekarang. Wilbertie tidak berani ragu, saat ini naga penelan iblis pasti tidak sedang bercanda dengannya, jadi dia perlahan mundur. Ketika telapak tangannya menyentuh riak lembut yang bergelombang lagi, tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Ini berbahaya. Wilbertie menarik napas. Jika aku tidak menyadari ada yang tidak beres dan bertindak tepat waktu, kamu akan menjadi mayat sekarang, bahkan mungkin lebih buruk dari itu. Naga penelan, Lols langsung mengacu pada tumpukan kerangka. Sekarang tampaknya dunia magma ini adalah salah satu dari 4 magma kuno, Void Magma. Benar, naga terbang ajaib adalah binatang penjaga. Karena dia adalah binatang penjaga, dia pasti menjaga sesuatu, aku rasa. Tidak perlu rasa lagi, ada harta karun di sana, dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan sekarang, tapi itu bukan berarti tidak mungkin. Naga penelan, Lols tiba-tiba mengubah perkataannya dan melanjutkan, kekuatan naga terbang ajaib itu ada yang tidak beres. Aku rasa 1/10 dari 10.000, mungkin ini kesempatanmu. Mendengar ini, Wilbertie menghirup udara, menggerakkan sudut mulutnya, dan berkata, langkah itu barusan, bahkan tingkat Yuan ketiga sulit menghadapinya. Namun seperti yang kamu katakan bahwa kekuatannya bahkan 1/10 dari 10.000. Tidak, sungguh lelucon. Naga penelan, Lols menjelaskan, itu adalah ras naga. Meskipun tidak ortodoks, tidak jarang memiliki kekuatan semacam ini. Bukankah seperti seorang di tingkat pelancar energi pengumpul Yuan melawan seorang tingkat Yuan? Wilbertie mengangguk. Dia tidak menyangkal ini. Bagaimanapun, dia telah melihat dengan matanya sendiri. Kekuatan ras naga berada di luar imajinasi. Mereka berdiri di puncak rantai makanan. Ngomong-ngomong, bukankah kamu menyebut dirimu sendiri naga penelan iblis? Itu juga ras naga. Bagaimana kekuatanmu dibandingkan dengan naga terbang ajaib? Wilbertie bertanya dengan bingung. Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Naga penelan iblis merasa memiliki keinginan untuk menamparkan Wilbertie sampai mati. Jika itu masih berada di masa jayaku, makhluk liar itu, berikan aku 18.000 kepala,
aku akan menamparkan mereka semua sampai mati. Membandingkanku dengannya, kamu ini. Oke, jangan marah. Mal kita pikirkan apa yang harus kita lakukan sekarang. Bahkan jika tidak mengerahkan 1/10 dari kekuatannya. Wilbert Ye tiba-tiba merasa sakit kepala. Akan sangat sulit untuk keluar di tempat seperti itu. Jika makhluk roh muncul entah dari mana, dia akan tercabik-cabik. Jika kamu ingin keluar dari sini, kamu setidaknya harus belajar terbang, tetapi masih agak sulit bagi seorang seniman bela diri di tingkat pembekuan darah untuk melakukan ini. Yang disebut teknik terbang adalah sejenis seni bela diri. Setelah menguasainya, seniman bela diri dapat menggunakan energi spiritual dalam tubuh untuk bertahan di udara untuk waktu yang lama, dan dapat berjalan dan bertarung di udara, seperti halnya Yerong Gui menggunakan teknik terbang ketika mereka bertarung. Namun, Wilbert Ye hanya bisa memanjat dinding batu. Apa yang lebih kuat dari terbang adalah terbang di udara, ini lebih luar biasa. Seorang pejuang dapat memobilisasi banyak kekuatan spiritual untuk digunakan sendiri. Salah satu cara utama untuk bertarung dan bergerak setelah tingkat Yuan tingkat 8. Sangat sulit untuk mencapai tingkat terbang udara. Bagi Wilbert Ye bahkan jika dia terbang, dia tidak akan bisa mengendalikannya dalam waktu singkat. Itu adalah cara yang hanya bisa dikuasai oleh seni bela diri tingkat pelancar energi pengumpul Yuan. Ada dua metode utama untuk seni bela diri tingkat pelancar energi pengumpul Yuan. Satu adalah benang kekuatan spiritual, dan yang lainnya adalah teknik terbang. Karena pembuluh darah yang terbuka cukup banyak, Wilbert Ye hampir tidak dapat mengendalikan benang kekuatan spiritual sekarang. Cukup sulit juga untuk mengendalikan teknik terbang. Wilbert Ye dengan hati-hati memikirkan semua seni bela diri dan latihan yang bisa dia gunakan. Ilmu bela diri 9 harimau, sampai turunan kedua dari tinju api, dan Kitab 1000 Cahaya, menyebutkan latihan eksternal dan internal. Di sana tidak ada catatan tentang sarana penerbangan. Tinju pembunuh 7 langkah seni bela diri tingkat dasar yang tersisa berguna. Tinju pembunuh 7 langkah hampir tidak dapat mencapai setengah dari ketinggian magma di atas, itu tidak cukup. Ini tidak berfungsi, jadi ubahlah. Kekuatan jiwa, ketika kekuatan jiwa mencapai kekuatan tertentu, itu dapat diperpanjang. Wilbert Ye duduk dan mengerahkan indera spiritualnya. Awalnya, semuanya baik-baik saja, tetapi secara bertahap, indera spiritual Wilbert Ye menjadi semakin tak tertahankan. Kekuatan panasnya terlalu kuat. Jika kamu tidak bisa menggunakan indera spiritualmu, maka gunakan kekuatan jiwamu. Wilbert Ye meraung dalam hatinya, bahkan jika aku tidak bisa keluar dari tubuhku, aku akan menggunakan kekuatan jiwaku untuk menjelajahi situasi di luar. Namun, dia terpaksa menyerah pada akhirnya. Kekuatan jiwa di alam ilusi sangat kuat bagi orang lain, tetapi untuk Wilbert Ye saat ini, itu sama sekali tidak mencukupi. Suhu magma terlalu tinggi, dan kekuatan jiwa tidak bisa menanggungnya. Wilbert Ye jatuh dengan keras, melihat magma di atas, matanya kabur. Ngomong-ngomong, aku juga yang tertinggi di kehidupan masa laluku. Bahkan jika aku direduksi menjadi orang biasa dalam kehidupan ini, akan terlalu memalukan untuk mati di tempat seperti itu. Wilbert Ye ingin menangis tetapi tidak menangis. Pengetahuannya mencatat sejumlah besar seni bela diri terbang dan semua jenis latihan, tetapi ranah pembekuan darah terlalu rendah, dan teknik dan seni bela diri ini harus mencapai. Dalam Void Magma ini, ada sangat sedikit energi spiritual, belum lagi kecepatan penyerapan, dan tidak mudah untuk meningkatkan kultivasi. Oh iya, energi spiritual. Wilbert Ye sepertinya memikirkan sesuatu, dia menyeringai, berdiri dengan cepat, dan berjalan ke tumpukan kerangka yang patah. Wilbert Ye pertama-tama membungkuk ke tumpukan kerangka, kemudian dengan hormat berkata, "Tetua luhur, ketika aku melihat tulisan tanganmu, aku tahu bahwa ada sesuatu yang membuatmu tidak rela. Sekarang nak, aku telah jatuh ke tempat seperti ini lagi. Aku pikir kamu tidak akan pernah ingin melihat tragedi yang sama terjadi lagi."
Wilbert Ye yang lebih muda hanya dapat menggunakan kekuatan spiritual yang dimiliki untuk mendapatkan kesempatan hidup. Jika kamu menyetujuinya, berikan jawaban pada Wilbert Ye dan beritahu Wilbert Ye caranya. Woho! Wilbert Ye melihat sekeliling dan mendengar suara samar-samar. Dia sangat gembira dan dengan cepat membungkuk, sepertinya kamu setuju. Oke, aku akan menggunakan energi spiritual ini untuk saat ini. Duduk bersila, Wilbert Ye membuat telapak tangannya bersentuhan dengan bagian kerangka yang paling padat, dan perasaan dingin segera menembus ke telapak tangannya, dan kemudian menyebar ke tubuhnya. Tulangnya masih bisa sangat dingin pada suhu ini. Ilmu bela diri 9 harimau, dan dengan tergesa-gesa menyerap aura dingin, tapi takut tubuhnya tidak bisa menerima. Wilbert Ye menghela nafas dan hendak berhenti, tapi kemudian dia merasakan sensasi hangat di tubuhnya, dan dalam sekejap, udara dingin berubah menjadi energi yang cocok untuk diserapnya. Ini adalah Wilbert Ye tidak tahu mengapa, dan keraguan di hatinya bahkan lebih kuat. Kitab 1000 cahaya yang secara otomatis mengubah aura yang cocok untuk diserap bagimu. Naga penelan iblis menjelaskan. Wilbert Ye tiba-tiba dan tidak menyangka bahwa ini akan memiliki efek seperti itu. Itu adalah teknik yang misterius dan kuat. Dengan kitab 1000 cahaya, dia menyelamatkan banyak masalah. Jadi Wilbert Ye menyerap energi spiritual dari kerangka lagi, dan energi spiritual yang kuat memasuki tubuhnya, yang mulai menumpuk, kemudian berubah, dan akhirnya menyebar ke organ internal Wilbert Ye dan berbagai bagian tubuhnya. Setengah jam kemudian, kultivasi Wilbert Ye mencapai tingkat pembekuan darah ke-7. Pada saat ini, bahkan tidak 1/10 dari energi spiritual dalam kerangka diserap, dan itu masih mengalir ke tubuh Wilbert Ye terus-menerus. Setengah jam lagi telah berlalu, dan Wilbert Ye telah berhasil menembus pembekuan darah tingkat ke-8. Dengan infus energi spiritual yang terus-menerus ke dalam tubuhnya, Wilbert Ye merasa seolah-olah ada jalan terbuka. Energi spiritual yang besar terkandung di dalam tubuhnya. Dengan sedikit gerakan, energi spiritual mengalir masuk seperti semburan. Wilbert Ye berhasil menembus sekali lagi. Ada ekspresi kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya. Pada saat ini, Wilbert Ye telah menyerap banyak energi spiritual, dan tulang yang awalnya putih juga menjadi agak redup. Dia ingin berhenti. Lagi pula, dia telah menembus 2 level sekaligus, yang sudah sangat memuaskan baginya. Jika dia menyerap energi spiritual langit dan bumi, dia tidak akan merasa tertekan. Dalam arti tertentu, perilakunya termasuk mencuri energi spiritual. Meskipun dia telah memuja tumpukan kerangka dan menerima tanggapan, dia selalu sedikit gelisah di dalam hatinya. Lebih baik berhenti. Ketika Wilbert Ye hendak melepaskan telapak tangannya, dia menemukan bahwa telapak tangannya tidak bisa bergerak. Energi spiritual yang kuat masih mengalir ke tubuhnya, bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Dalam samar, sebuah suara meledak di benak Wilbert Ye, "Nak, jangan berhenti, aku telah berkultivasi sepanjang hidupnya di sini. Karena kamu dan aku ditakdirkan, aku akan memberimu sisa energi spiritual." Wilbert Ye terkejut, energi spiritual Acing yang kejam mengalir ke tubuhnya, dan di bawah transformasi kitab 1000 cahaya, semuanya berubah menjadi energi spiritual yang cocok untuknya, dan basis kultivasinya berkembang pesat. "Tetua leluhur, jangan menyakitiku. Kecepatan kultivasi semacam ini terlalu cepat. Jika menderita gejala sisa, itu tidak akan baik." Di antara kerangka, sosok tua perlahan muncul. Jenggot dan rambutnya memutih, dan wajahnya tampak sangat kering. Ketika dia melihat Wilbert Ye, dia menunjukkan senyum ramah. "Aku belum pernah melihat seniman bela diri dengan bakat sepertimu. Aku pikir kamu akan menangani gejala sisa. Ketika aku terluka parah dan jatuh di sini, aku pikir tidak ada kehidupan lagi, tetapi aku tidak mau orang menemukan rahasia magma ini. Sangat disayangkan kalau aku tersesat dalam situasi putus asa, dan ketika hendak melarikan diri, tidak dapat pulih, jadi hanya bisa meninggalkan pesan peringatan untuk mengingatkan generasi mendatang. Aku juga salah memasuki ruang itu sekarang,
Tapi aku nyaris lolos, tapi sekarang aku tidak bisa kembali ke sana. Wilbert Ye menarik napas dalam-dalam, merasakan aura kuat di tubuhnya. Berkata sambil kesakitan, sebenarnya sangat mudah untuk kembali ke atas, selama ada satu senjata ajaib. Aku dapat memberikan senjata ajaib ini kepadamu, membantumu melarikan diri dari sini, tetapi kamu harus berjanji untuk membantuku mengusir ras iblis itu dari alam semesta. Wilbert Ye otomatis akrab dengan ras iblis, tapi apa itu alam semesta? Wilbert Ye bertanya, aku telah membaca tentang ras iblis di buku, bukankah benda itu dihancurkan oleh Dewa Asura dan Peritesa yang dipimpin oleh para dewa 300 tahun yang lalu? Mengapa itu masih ada sekarang? Dan kamu, apa adalah pesawat yang kamu bicarakan? Tolong minta para senior untuk mencerahkan aku. Wilbert Ye benar-benar tidak tahu keberadaan pesawat. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, wajahnya yang baik tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan marah, yang lain menyebut Dewa Asura dan Peritesa dengan hormat, tetapi aku tidak mau. Kedua orang itu memang kuat. Mereka menyegel iblis, tetapi mereka tidak membunuh mereka semua. Sebaliknya, mereka membiarkan iblis menyerang sekte lain di semesta lain, dan sekte peri kami dihancurkan oleh iblis. Aku terluka parah dan jatuh di sini. Adapun alam semesta yang kamu sebutkan, itu adalah dunia yang dibuka oleh Dewa Asura setelah pertempuran pertama di domain iblis. Selama kamu melangkah ke dalamnya, itu setara dengan memasuki wilayahnya, dan dia akan merasakannya, tapi aku tidak menyangka bahwa dunia ini yang seharusnya dia kuasai. Ketika iblis menyerbu, dia meninggalkan kita untuk berjuang sendiri. Wilbert Ye juga sangat marah ketika mendengar kata-kata itu, menggertakkan giginya. Jika dia tidak diserang oleh dua orang, dia tidak akan seperti ini sekarang. Yang lebih dibenci setelah Dewa Asura membuka alam semesta, dia benar-benar mengizinkan iblis untuk menyerang. Dan dia membuat kehidupan para master di antara mereka dianggap sebagai sekelompok ternak untuk dimakan iblis. Jika Dewa Asura menjaga kedamaian satu pihak, itu saja. Aku tidak berharap itu akan menjadi sangat tirani dan kejam. Ketika aku membangunnya kembali selama puluhan tahun, aku harus membiarkan dia orang yang kejam. Orang tua itu juga dikejutkan oleh kemarahan Wilbert Ye yang tiba-tiba. Setelah menunggu beberapa saat sampai Wilbert Ye tenang, dia menatap orang tua itu dan berkata, jangan khawatir, iblis adalah musuhku, bahkan jika bukan karena senjata ajaib, jika ada kesempatan, aku juga pasti akan menghancurkannya. Aku percaya padamu. Pria tua itu tersenyum sedikit, dan kemudian cahaya putih melayang dari kerangka itu dan jatuh ke tangan Wilbert Ye. Ini adalah kristal peri dari sekte periku. Sekarang kekuatan spiritualnya telah habis, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah jika membawamu keluar. Jika kamu dapat memulihkan kekuatan kristal peri ini suatu hari nanti, kamu secara alami akan melihat apa yang kamu ingin lihat. Waktu aku telah tiba, selamat tinggal anak kecil, aku harap kamu dapat tetap pada niat awalmu dan melenyapkan ras iblis. Suara itu terdengar, dan tubuh lelaki tua itu berangsur-angsur menghilang. Pada akhirnya dia benar-benar menghilang, dia bahkan tidak meninggalkan namanya. Wilbert Ye menarik napas dalam-dalam dan menghirup energi spiritual terakhir ke dalam tubuhnya. Setelah menjalankannya dia menggunakan untuk dirinya sendiri. Ledakan. Sebuah kekuatan yang tak tertandingi meletus dari tubuh Wilbert Ye, dan ketika dia menggenggam di telapak tangannya, beberapa suara tiba-tiba terdengar. Setelah tenang, Wilbert Ye menatap tubuhnya sambil tersenyum. Pada saat ini, dia telah menembus tingkat pengecoran nadi dan menerobos 10 tingkat. Pada saat yang sama, tulang yang patah di tempat itu juga meredup. Wilbert Ye membungkuk 3 kali ke arah tulang yang patah, lalu bangkit lagi, menguatkan keyakinannya. Naga penelan iblis, lihat kekuatanku saat ini. Apakah cukup untuk mengambil beberapa gerakan di bawah serangan naga terbang ajaib itu?